Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama nonton dulu ya sebuah video klip. Sebuah video klip lomba. Silakan. Ini baru pernah kerjanya. Lihat duluan ke bawah. Apa nggak tanya ke bengong gitu? Kaji gerak-gerak juga orangnya ya. Tangan di atas. Supermarket Sweet hanya di MNC TV. Nah itu Bapak Ibu dan Saudara, iklan Supermarket Sweet. Bapak Ibu pernah nonton? Nggak pernah nonton. Bapak Ibu, Supermarket Sweet ini dipandu oleh Ramzi ya hostnya. Nah ini lomba di mana orang-orang itu disuruh belanja, pesertanya disuruh belanja tapi sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu dan belanja dengan waktu yang tertentu. Nah kalau belanjanya sembarangan kalah. Kalau belanjanya sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan pertanyaan akhirnya bisa menang Bapak Ibu. Nah jadi lomba ini waktunya terbatas ya. Kemudian habis gitu harus cepat karena ada waktu-waktu tertentu. Kemudian barangnya harus berkualitas supaya bisa menang ya. Menang dalam lomba Supermarket Sweep. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa sih hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Kehidupan kita tuh seperti ini, waktu ya, berlomba dengan waktu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan bagi kita? Bapak Ibu, waktu itu nggak berasa loh ya, nggak berasa. Sekarang tuh sudah bulan apa nih? Bulan Agustus, awal Agustus, cepet banget ya. Sudah Agustus lagi, perasaan kemarin baru tahun baru gitu ya. Sekarang sudah bulan Agustus lagi, sebentar lagi Desember, sebentar lagi akhir tahun, cepat sekali. Bagaimana kita menggunakan waktu hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Paulus mengatakan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 kita akan bahas per ayat saja karena cuma 3 ayat ya. Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu dan Saudara, awalnya tuh karena itu berarti nyambung dari sebelum-belumnya dong, nyambung dari ayat-ayat sebelumnya. Nah dalam perikopnya judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Kalau Efesus 5 ini judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Berarti dulu bukan terang, sekarang sudah terang, harus berbeda. Itu kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalian dulu hidup dalam kegelapan, sekarang bukan, status kalian adalah anak-anak terang. Jadi kalian harus hidup sebagaimana status kalian yang adalah anak-anak terang. Dan itu nasihat Paulus kepada jemaat Korintus berlaku juga, kepada jemaat Efesus berlaku juga bagi setiap kita Bapak Ibu dan Saudara. Nah Bapak Ibu, apa sih yang harus dilakukan supaya kita itu hidupnya baik sebagaimana dengan status kita? Kata Paulus di sini, hidup kita itu nggak boleh sembarangan. Ada hal yang harus diperhatikan. Di sini dibilang, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kalau dulu kamu nggak memperhatikan, waktu kamu jadi anak-anak gelap kamu nggak memperhatikan. Sekarang harus diperhatikan dengan seksama. Kalau dulu hidupnya sembarangan, sekarang nggak boleh sembarangan. Sekarang kalian harus memperhatikan dengan seksama. Perhatikan, bahasa Yunaninya adalah blepete, yang berarti adalah mengawasi, waspada, hati-hati. Perhatikan itu bukan cuma memperhatikan gitu, lihat bukan, tetapi hati-hati, waspada. Perhatikan dengan seksama, berarti waspadanya itu detil, hati-hatinya cermat banget, hati-hati banget, itu namanya perhatikan dengan seksama. Apa yang harus diperhatikan? Bagaimana kamu hidup. Cara kita hidup sebagai anak-anak Tuhan beda. Dulu bukan anak Tuhan, sekarang anak Tuhan beda. Dan itu harus kita perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Harus kita cermati, harus hati-hati dalam kita hidup.
Dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan percaya sebagai anak-anak Tuhan harus hati-hati. Dan untuk bisa hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, nggak bisa otomatis hati-hati, nggak bisa. Harus dengan sengaja. Hati-hati itu sengaja, hati-hati, pelan-pelan, waspada. Itu dengan sengaja ya. Dengan sengaja untuk apa? Untuk menjadi orang arif. Arif itu sama dengan berhikmat. Arif bijaksana itu sama dengan berhikmat. Itu berhikmat berarti tahu apa yang baik dan tidak baik menurut standar Tuhan. Kemudian melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu sederhananya berhikmat ya, atau arif bijaksana. Nah Bapak Ibu, arif bijaksana dalam hal apa? Kata Alkitab Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu kata firman Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini ada jahat. Pergunakanlah itu bahasa Yunaninya itu berarti juga menebus. Menebus berarti menebus. Bapak Ibu pernah menebus sesuatu enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Nebus misalnya pernah ya? Nebus misalnya apa ya? Misalnya ke Pegadaian nih ya, Pegadaian nggak punya duit nih ya. Saya pernah dulu usaha tapi nggak berhasil, gagal, nggak memenuhi kriteria ya. Kurang mahal barang yang digadaikan ya. Nah ke Pegadaian kita titipin barang, terus diganti sama uang, betul nggak sih? Ya sejumlah uang, terus habis itu karena barang itu berharga, biasanya ke Pegadaian karena kita merasa barang itu berharga. Kalau nggak berharga biasanya langsung aja kita jual biar lepas gitu ya. Ke Pegadaian merasa barang itu berharga, misalnya emas, apalagi ya. Apalagi sih biasanya yang digadaikan sertifikat rumah gitu ya misalnya ya. Nah itu kita rasa berharga, kita sekarang mau sekolahkan dulu istilahnya orang-orang ya. Mau sekolahkan dulu di Pegadaian, kemudian nanti setelah pinter diambil kembali begitu. Nah, waktu kita rasa kebutuhan kita sudah agak cukup, kita tebus tuh barang berharga kita, emas kita lah, sertifikat kita lah gitu ya. Kita tebus karena kepengen itu barang jadi milik kita lagi. Itu yang dimaksud dengan tebus ya. Menebus itu berarti lebih tinggi kadarnya daripada mempergunakan. Menebus karena sesuatu yang sangat berharga, merasa ini berharga, sesuatu ini penting banget dalam hidup aku, dalam hidup gua gitu ya. Dan pergunakanlah atau menebus waktu. Nah waktu itu dalam bahasa Yunani itu berarti kairos. Kairos apa Bapak Ibu? Udah tahu banget, sudah apal semuanya ya. Kairos itu adalah kesempatan ya. Biasanya identik dijelaskan mitologi Yunani itu ya, dijelaskan seperti dewa kesempatan tuh. Dewa kesempatan yang depannya ada rambutnya, belakangnya botak ya. Nah itu jarang-jarang lewat tuh dewa kesempatan. Kalau lewat harus kita ambil tuh rambutnya. Kalau nggak ambil rambutnya kena licinya, nggak hilang deh orangnya ya, lepas deh gitu ya. Itu dewa kesempatan ya, atau kairos. Nah kairos itu seperti itu, kesempatan. Jadi waktu ini dalam firman Tuhan ini lebih dalam dari sekedar waktu yang 24 jam dalam sehari, 1 jam 60 menit, bukan sekedar itu, tetapi kesempatan. Sesuatu yang gampang lewat, sesuatu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kata Alkitab di sini, dan pergunakanlah itu tadi sama dengan menebus ya, menebus atau memanfaatkan. Itu berarti sesuatu yang lebih berharga dari sekedar menggunakan gitu ya. Dan menebus atau memanfaatkan waktu dapat diterjemahkan kesempatan. Dan menebus atau memanfaatkan kesempatan yang ada, itulah yang Tuhan inginkan dan Tuhan katakan lewat Paulus kepada kita dan juga jemaat di Efesus, supaya kita dapat hidup sebagaimana layaknya status kita yang adalah anak-anak Tuhan. Yang anak-anak Tuhan yang berarti juga harus arif, bijaksana, harus memiliki hikmat daripada Tuhan. Yang pertama adalah pergunakanlah waktu yang ada, atau tebuslah kesempatan atau manfaatkan kesempatan yang ada. Karena apa harus memanfaatkan? Karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya hari-hari ini, dunia ini banyak godaan.
banyak kejahatan, banyak hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu kita harus hati-hati memanfaatkan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya, karena sekeliling kita itu ya seperti kata Alkitab, seperti singa tuh mengaum-ngaum akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada supaya kita tidak tergoda, tidak jatuh ke dalam dosa. Ya dosa sekarang Bapak Ibu, dosa mager itu banyak banget ya. Kalau anak-anak muda kenapa nggak ke gereja, mager gitu ya. Kenapa nggak ini kayak mager, nggak cuma anak muda sih, anak tua juga ya zaman sekarang ya. Mager karena segala sesuatu sudah didapat tuh dari medsos ya, tiduran rebahan, kaum rebahan istilah itu ya. Istilah itu populer sejak zaman COVID ya, kaum rebahan, mager. Berarti kalau mager harusnya kurang dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Tapi ada juga pekerjaan yang dilakukan dengan mager zaman sekarang ya. Nah itu silakan introspeksi sendirilah Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa menghakimi ya, itu istilah mager, males. Tapi ada juga orang yang terlalu sibuk Bapak Ibu dan Saudara. Seperti saya sok sibuk ya. Seorang terlalu sibuk ya. Terlalu sibuk, padahal nggak sibuk juga bisa sih, tapi menyibukkan diri gitu ya, sok sibuk. Nah, sok sibuk itu juga berdosa nggak sih? Menurut saya berdosa. Kenapa? Karena terlalu sibuk, akhirnya lupa sama Tuhan. Lupa harus ada waktu untuk sedikit berdiam diri bersama dengan Tuhan. Lupa. Nah itu ya, itu juga berdosa Bapak Ibu. Ya di dalam Alkitab di sini katakan marilah kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu malas, jangan juga terlalu sibuk Bapak Ibu dan Saudara. Ya ada quotes yang mengatakan waktu adalah uang. Betul nggak sih Bapak Ibu? Betul? Kalau waktu adalah cuan. Betul nggak? Waktu adalah keuntungan. Nah, betul ya, bagi sebagian orang betul ya. Waktu adalah uang, artinya apa? Setiap waktu itu dapat dihargai dengan uang. Waktu itu tetap, setiap waktu itu dapat setiap waktu itu dapat menghasilkan duit gitu artinya kurang lebih ya. Tetapi pepatah Cina itu lebih dalam dari itu Bapak Ibu dan Saudara. Ini dia. Tara, saya tidak bisa. Saya bisa sih bacanya doang ya, tapi salah ya nih. Tara, mana nih? Nah itu coba yang bisa Mandarin boleh dibaca dalam hatinya ya. Saya akan baca dalam hati juga karena saya kurang bisa ya. Apa itu? Icin. Kuang Yin I Chun gitu ya, nggak ngerti Bapak Ibu dan Saudara ya. Ya pokoknya artinya itu adalah tidak sekedar waktu adalah uang, artinya adalah kira-kira sejengkal waktu bernilai sejengkal emas, tetapi sejengkal emas tidak dapat membeli kembali sejengkal waktu, betul nggak sih? Betul, emang tahu, Dokter Billy tahu, Dokter Billy tahu ya, ini paling kenceng ininya ya. Nah, sejengkal waktu bernilai sejengkal emas, benar ya, sejengkal waktu bernilai sejengkal emas, cocok tuh ya, waktu adalah uang. Tetapi sejengkal emas tidak dapat membeli kembali sejengkal waktu, artinya apa? Waktu itu lebih berharga daripada kekayaan. Uang hilang masih bisa dicari, kalau waktu hilang tidak dapat kembali. Jadi mari kita memanfaatkan kesempatan yang telah Tuhan beri selagi kita hidup. Marilah kita gunakan hidup kita dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu, ada sebuah video yang menggambarkan begitu singkatnya hidup ini. Silakan.
Dah, singkat Bapak Ibu ya. Hidup ini sangat singkat ya, life short. Singkat banget. Saya tuh Bapak Ibu merasa tua tuh sebenarnya setelah di TKI ini Bapak Ibu. Kurang lebih 4 tahun ini saya merasa tua di tempat ini ya. Iya betul Bapak Ibu, waktu saya di Kopo Permai kemarin ya sekian lama itu ya, saya tuh merasa muda terus. Karena saya masuk ke sana muda. Jadi panggilnya Cik terus sampai saya keluar dari sana ya. Begitu sampai sini dibilang emak ya, dibilang ibu gitu ya. Jadi saya masuk sudah merasa tua ya. Nggak tahu nanti keluar ya, keluar dari tempat ini tetap merasa tua atau muda nggak tahu ya. Bapak Ibu hidupnya nggak singkat. Waktu saya masuk sini saya berasa oh iya saya tua baru ngeh ya. Waktu di sana nggak ngeh kalau saya tua ya. Memang singkat hidup ini Bapak Ibu. Saya waktu dulu masih muda ya, sekarang sudah tua. Nah itu senang buku belajar dari buku Stephen Covey dan ini salah satu penulis favorit saya ya. Saya tuh nggak terlalu sering baca buku sih, ya, tapi ini penulis favorit saya dan salah satu yang menginspirasi hidup saya ya. First thing first, yang artinya dahulukan yang terpenting, yang paling utama. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu banyak hal yang penting, tetapi ada yang lebih penting, yang terpenting itu ada. Itulah yang harus kita dahulukan. Itu kata Stephen Covey dan itu juga yang jadi yang saya terapkan ya dalam kehidupan saya sehari-hari. Kata Stephen Covey adalah keberhasilan hidup bukan ditentukan dari seberapa banyaknya yang kita kerjakan, tetapi apakah kita mengerjakan hal yang paling penting, kata Stephen Covey. Kalender boleh penuh, tetapi kita rasa tetap aja kekurangan waktu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur prioritas ya, yang terpenting seharusnya yang kita lakukan. Itulah prinsip dari Stephen Covey dan itu sejalan dengan prinsip daripada Paulus. Paulus mengatakan bahwa kita harus dengan seksama mengerjakan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kerjakan dengan seksama itu berarti kerjakan dengan cermat, hati-hati. Bagaimana kita menjalani kehidupan itu kita harus hati-hati, utamakan kehendak Tuhan. Itu kata Paulus di dalam surat Efesus ini dan itu sangat sejalan dengan apa yang Stephen Covey katakan ya Bapak Ibu. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri dengan baik. Terus yang kedua, yang dikatakan oleh Paulus adalah yang kedua, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Jangan kamu bodoh. Pengen nggak Bapak Ibu jadi orang bodoh? Nggak kepengen. Kita semua pengen jadi orang yang pintar, betul nggak? Kalau dibilang bodoh tersinggung nggak? Tersinggung ya, marah besar dibilang bodoh, kecuali diri sendiri membodohin diri sendiri ya, nggak apa-apa. Kalau orang lain bilang kita bodoh, marah Bapak Ibu ya. Kita semua pengen jadi orang pintar, kata firman Tuhan. Kalau kita bodoh itu berarti apa? Bodoh itu berarti tidak mengerti kehendak Tuhan, kata firman Tuhan. Berarti kalau kita mau jadi orang yang pintar, kita harus belajar untuk mengerti firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan memiliki hikmat daripada Tuhan dan memiliki hikmat daripada Tuhan hanya satu cara. Kita mempelajari kitab hikmat yaitu Alkitab. Ketika kita makin banyak membaca firman Tuhan, hikmat daripada Tuhan ada bagi setiap kita. Kita menjadi orang yang pintar. Kita jadi bisa mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang tidak, dan ada kekuatan daripada Roh Kudus untuk menolong kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, jangan bertanya apa yang saya inginkan. Tapi hendaknya dalam hidup kita, dalam melakukan segala hal, kita selalu bertanya apa sih yang Tuhan inginkan. Tuhan seneng gak ya aku melakukan ini? Tuhan seneng gak ya aku melakukan itu? Begitu ya, dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu hal yang kedua, bagaimana kita belajar menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan status kita. Anak-anak Tuhan yang berhikmat sesuai dengan status kita. Yang pertama tadi waktu, yang kedua adalah mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, tema hari ini adalah productivity with purpose. Artinya apa? Artinya produktivitas kita orang Kristen itu berarti setia melakukan yang Tuhan inginkan.
Kita akan menjadi produktif ketika kita setia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bukan melakukan apa yang aku inginkan, tetapi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena status kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Status kita adalah anak-anak Tuhan, jadi hidup kita tuh kerjaannya cuma melakukan aja apa yang Tuhan inginkan. Itulah anak Tuhan. Anak Tuhan beda dengan anak dunia. Kejarlah hikmat. Kejar hikmat caranya yang pertama, menebus setiap waktu atau memanfaatkan setiap kesempatan. Yang kedua, berusaha terus untuk mengerti kehendak Tuhan dengan rajinlah membaca firman Tuhan dan terus hidup bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, refleksi daripada firman Tuhan hari ini. Faith that works, tema hari ini, faith that works, productivity with purpose, bukanlah berarti melakukan sebanyak-banyaknya pekerjaan, tetapi menggunakan waktu, menggunakan kesempatan yang Tuhan percayakan untuk melakukan kehendaknya. Bapak Ibu, marilah kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah selama ini kita sudah memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya atau belum? Marilah kalau belum, kita mulai sekarang. Kita bertekad, minta hikmat daripada Tuhan untuk menggunakan kesempatan-kesempatan, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan maksimal dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya tujuannya untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak diri sendiri. Bapak Ibu, ada seorang motivator, katanya motivator nomor 1 sih di Indonesia ya, masih hidup sampai sekarang, memang agamanya lain, tetapi perkataannya atau prinsipnya tentang waktu sangat baik. Karena itu mari kita bersama-sama lihat ya video klip berikut ini. Bapak Andre Wongso. Waktu. Tak seorang pun tahu kapan waktu mulai bergerak. Dan entah kapan sang waktu berhenti berjalan. Yang pasti, sampai detik ini, dia terus bergerak dan terus bergulir. Entah Anda menghargai waktu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, atau selalu menyia-nyiakan waktu dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dia tetap diam dan terus berjalan tanpa memihak kepada siapapun, tanpa membantu siapapun, tetapi dia bernilai untuk siapapun. Dia tidak pernah kalah dan tidak akan usang. Dia selalu baru, selalu segar dan tegar. Hanya kitalah sebagai manusia, lambat atau cepat, pasti akan termakan oleh proses sang waktu. Waktu untuk kehidupan seseorang manusia tidak lama dan sangat terbatas. Maka sepantasnya harus kita isi kehidupan ini dengan produktivitas yang sangat bermanfaat, baik bagi diri pribadi dan bagi manusia-manusia lainnya. Kesadaran akan nilai waktu harus selalu diingatkan, dipelihara dengan rasa syukur yang besar terhadap Sang Pencipta. Dengan demikian, kita akan menghargai nilai keberadaan sang waktu dan nilai-nilai diri kita sebagai manusia, sehingga kita akan selalu berusaha untuk dapat menikmati proses waktu itu dengan kualitas kehidupan yang makin lama makin indah, nikmat, bahagia, dan sangat berarti. Nikmati waktumu yang masih ada. Hargai waktumu yang masih tersisa. Hargai waktu
Gunakan, manfaatkan setiap kesempatan dan marilah kita capai tujuan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang. Anak-anak terang memiliki hikmat daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya menggunakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Dan semuanya untuk supaya kami mencapai tujuan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami kalau selama ini kami hidup untuk mencapai tujuan kami sendiri. Tolong kami luruskan motivasi kami. Biarlah kami mengerjakan segala sesuatu untuk mencapai tujuan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.